Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini kita senantiasa diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar ya, tanpa hambatan suatu apapun. Pada pertemuan kedua ini ya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan membahas tentang konsep dasar sistem, konsep dasar data, dan konsep dasar informasi ya. Konsep dasar ini diperlukan untuk kita bisa memahami dari konsep sistem informasi manajemen. Baik, sekarang kita akan ulas satu persatu dari ketiga konsep ini ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar sistem. Apa itu sistem? Seringkali kita mendengar di kehidupan kita sehari-hari itu kita sering mendengar kata-kata sistem ya. Sistem itu apa ya? Sistem itu di sini saya akan membahas tentang melalui dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan prosedur. Yang kedua adalah pendekatan sistem ya. Pendekatan subsistem ya. Yang pertama kita bahas adalah pendekatan prosedur. Apa makna sistem ya dengan pendekatan prosedur? Yaitu ya suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu ya. Kita bisa lihat gambarnya ya. Gambarnya itu merupakan alur prosedur. Alur tersebut harus dilakukan sesuai urutan ya. Jadi tidak bisa kita ya dari urutan kedua langsung kelima. Yang namanya sistem itu harus secara urut dan terstruktur ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya waktu kemarin ya, bulan kemarin mahasiswa melakukan proses KRS online. Itu ada sistemnya, sistem yang mengatur agar mahasiswa bisa KRS ya, dimulai dari mahasiswa cetak KHS ya. Kemudian bimbingan dengan dosen wali ya, walaupun melalui online. Kemudian mahasiswa melakukan aktivasi, kemudian mahasiswa membayar ke bank, baru bisa KRS online. Tidak bisa mahasiswa tersebut langsung buka siakat, terus melakukan KRS online. Pasti akan ditolak sistem. Ada notifikasinya, Anda belum membayar ya. Tidak bisa mahasiswa langsung membayar ke bank. Pasti akan ditolak bank. Karena apa? Tagihan belum ada. Begitu juga kalau kita saya kasih contoh di sebuah rumah sakit ya, pendaftaran pasien ya, ada pasien rawat jalan, ada pasien rawat inap, ada pasien umum, ada pasien BPJS ya, semuanya ada alur prosedurnya ya. Pendaftaran dimulai dari misalnya online ya, kemudian memasukkan nomor rekam medik ya, kemudian nanti di bagian registrasi, baru nanti ke klinik, kemudian ke apotek dan lain sebagainya selesai ya. Itu yang dinamakan pengertian sistem kalau dilihat dari sisi pendekatan prosedur. Semua harus urut, semua saling berhubungan. Saling berhubungan gimana? Ya misalnya ini ya, kita proses aktivasi itu ada saling berhubungan. Dia akan mengirimkan sebuah data ya dari handphone kamu. Ketika diisi 12 SKS, maka di bank akan tertagih biaya kuliah itu sebanyak 12 SKS. Seperti itu ya, saling berhubungan. Kalau di rumah sakit saling berhubungannya gimana? Ya misalnya ini ya, dari dokter di klinik dia akan menuliskan resep, maka apa? Datanya akan ditransfer di apotek, seperti itu ya. Jadi berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Agar proses KRS bisa terlayani dengan baik, agar proses pendaftaran pasien bisa berjalan dengan lancar ya. Pengertian sistem yang kedua yaitu dilihat dari pendekatan subsistem. Artinya apa? Sistem adalah komponen yang saling berkaitan ya, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa sub-subsistem ya. Dan sub-subsistem terdapat pula terdiri dari beberapa subsistem yang lebih kecil ya. Contohnya ya, kita pernah belajar tentang sistem komputer ya, yang terdiri dari hardware, software, dan firmware sistem komputer. Untuk menjalankan sebuah sistem komputer, ketiganya ini saling berkaitan, bekerja sama ya. Misalnya gimana? Nah, sebaik apapun hardware ya, kalau tidak bisa ditunjang dengan software yang mumpuni, yang relevan, maka kemaksimalan hardware itu tidak bisa dipergunakan langsung oleh firmware. Atau dua-duanya, hardware-nya bagus, firmware-nya bagus, tetapi apa? Hardware-nya bagus, software-nya bagus, tapi firmware-nya tidak bisa menggunakan, maka apa? Sistem komputer itu tidak dapat dicapai dengan baik ya. Begitu juga dengan sistem-sistem yang ada di organisasi ya. Subsistemnya bisa dari subsistem SDM, subsistem keuangan maupun apa ya, itu harus bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi perusahaan tersebut ya. Oke, selanjutnya kita akan juga melihat definisi sistem dari para ahli ya. Ini saya ambil dari beberapa buku ya, yang pengertiannya hampir sama dari yang tadi saya sampaikan ya. Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan ya. Gordon B. Davis juga mengatakan sistem merupakan bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan ya. Sistem adalah sekelompok elemen yang saling terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan ya. Sistem adalah sekelompok elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Sistem adalah kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian dan kejadian nyata seperti tempat, benda, serta orang-orang yang ada dan terjadi. Ya, itu dari ahli definisi ahli Jogianto ya. Selanjutnya kita akan belajar dalam membentuk sistem. Sistem punya karakteristik ya. Karakteristik itu ada bermacam-macam dari sistem. Yang pertama ya, ada karakteristik komponen, batas, karakteristik lingkungan, interface, input, proses, ada output, ada sasaran, ada kontrol, dan ada umpan balik atau feedback ya. Ada 10 karakteristik sistem. Nah, kita akan kupas satu persatu ya. Yang pertama yaitu komponen ya. Apa itu komponen ya? Ini kemarin kita bahas ya. Komponen adalah segala sesuatu yang menjadi bagian penyusun sistem ya. Dapat berupa benda nyata ataupun abstrak ya. Komponen ini merupakan dari sebuah sistem interaksi di mana seluruh komponen saling berinteraksi satu sama lain ya. Subsistem di dalam sebuah sistem informasi memiliki sifat untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam sebuah sistem informasi. Jadi apabila subsistem atau komponen dari sistem informasi ini tidak dapat bekerja dapat optimal, maka keseluruhan sistem informasi yang diimplementasikan tidak dapat berjalan secara optimal ya. Contoh ya, kita akan contoh lagi di proses KRS yang kemarin ya. Semuanya berjalan dengan lancar ya, misalkan KS bisa dicetak dengan lancar ya. Kemudian aktivasi sistemnya lancar ya, tapi ternyata ada sedikit masalah di bagian subsistem keuangan. Maka apa yang terjadi? Mahasiswa belum bisa bayar ya. Karena apa? Tidak ada konektivitas dari bagian keuangan ke bagian bank. Nah, itu yang dinamakan satu tidak berjalan maka tidak akan dapat berjalan secara optimal ya. Jadi komponen sistem adalah semuanya saling berinteraksi satu sama lain ya, dan saling bekerja sama. Oke. Karakteristik sistem yang kedua yaitu batas ya. Apa itu batas ya? Batas adalah diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain ya. Batas sistem akan memberikan batasan tinjauan terhadap sistem ya.
Batasan ini merupakan pembatas dari sebuah sistem informasi dengan sistem informasi lain, yang membuat sistem informasi tersebut menjadi satu buah kesatuan sistem informasi yang utuh dan menunjukkan ruang lingkup yang dimiliki oleh sistem tersebut. Ya, misalnya sistem PMB, ya, ruang lingkupnya hanya untuk pendaftaran ya dari calon pendaftar, kemudian registrasi. Nah, kemudian apa? Setelah jadi mahasiswa, ya sudah ya, maka yang jadi registrasi itu akan masuk ke Siakat ya. Nah, beda lagi kalau Siakat apa? Ruang lingkupnya adalah sistem untuk mahasiswa ya. Jadi di sini ada batasan sistem PMB itu khusus untuk melayani calon pendaftar ya, calon mahasiswa baru, dan Siakat setelah pendaftar itu menjadi mahasiswa atau sudah registrasi. Itu yang bisa saya kasih contoh terkait batasan sistem atau boundary ya. Selanjutnya lingkungan ya. Lingkungan sistem ya. Apa itu lingkungan sistem ya? Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang berada di luar batasan dari sebuah sistem ya. Sebuah sistem akan disebut sebagai sistem informasi apabila sistem tersebut memiliki batasan ya, dan juga memiliki lingkungan luar yang berbatasan langsung dengan sistem informasi tersebut ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah penghubung, interface ya. Jadi terdiri dari beberapa komponen, mereka dihubungkan oleh suatu interface ya. Segala sesuatu yang bertugas menjembatani hubungan antara komponen dalam sistem. Merupakan sarana yang memungkinkan setiap komponen saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam rangka menjalankan fungsi masing-masing komponen ya. Jadi ada jembatan penghubung ya, antara misalkan yang menghubungkan antara bagian keuangan dengan bagian bank, itu ada penghubungnya ya, seperti itu. Selanjutnya, karakteristik berikutnya adalah masukan ya, atau input ya. Adalah segala sesuatu yang diperlukan ke dalam sistem sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna ya. Dalam SIM, masukan juga disebut sebagai data ya. Jadi, sistem itu pasti ada inputan ya, sebelum menjadi sebuah laporan ya, input. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah di Siakat ya, Anda ada beberapa yang kalian inputkan ya. Anda bisa menginput KRS ya, melalui klik centang mata kuliah, kemudian ambil, itu namanya input ya. Ada input misalkan ketika baru mau masuk, input sebuah username ya, username, password, kemudian login. Ada input lagi, Anda mengisi kuesioner ya. Ada input lagi, Anda aktivasi KRS-nya berapa SKS, seperti itu. Itu yang dimaksud adalah yang kita maksud input ya, adalah sebagai data. Data tersebut masih mentah ya, seperti itu. Selanjutnya, karakteristik berikutnya adalah pengolahan, proses ya. Nah, dari yang inputan data tadi diolah, diproses ya. Tujuannya apa? Agar memiliki makna ya. Mempunyai peran utama mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna bagi pemakainya ya. Dalam SIM, pengolahan adalah berupa program aplikasi komputer yang dikembangkan yang menerima masukan, mengolah masukan, dan menampilkan hasil olahan sesuai dengan kebutuhan para pemakai ya. Selanjutnya, keluaran ya. Setelah data tersebut di-input, kemudian diolah, maka akan menjadi sebuah keluaran ya. Keluaran itu bisa berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan melalui proses pengolahan, misalkan bentuk laporan, bentuk grafik, bentuk tabel, dan sebagainya ya. Dalam SIM, keluaran adalah informasi yang dihasilkan oleh program aplikasi yang digunakan oleh para pemakai sebagai bahan pengambilan keputusan. Contohnya apa ya? Contohnya, kita contoh lagi di Siakat ya. Bentuk-bentuk keluaran
yang oleh mahasiswa apa? Nah, ketika Anda input KRS, ada cetak KRS seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud keluaran. Kemudian dosen menginput nilai, ya, kemudian diproses, diolah menjadi keluaran apa? KHS, yaitu apa yang bisa dilihat oleh mahasiswa ya. Itu yang dinamakan oleh keluaran ya. Kemudian karakteristik berikutnya adalah sasaran, objektif, dan tujuan goal ya. Setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar saling bekerja sama dengan harapan agar mampu mencapai tujuan dan sasaran sistem ya. Sasaran berbeda dengan tujuan ya. Kalau sasaran adalah apa yang akan dicapai oleh sistem untuk jangka waktu yang relatif pendek. Misalnya dalam Siakat, kemarin pas waktu registrasi, sasarannya apa? Sasarannya agar proses registrasi mahasiswa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sistem dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi mahasiswa. Itu adalah sasaran. Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh sistem dalam jangka waktu panjang. Nah, tujuan dari Siakat tadi apa? Agar kebutuhan pelayanan akademik mahasiswa bisa terpenuhi. Seperti itu ya. Jadi sasarannya itu sistem KRS. Tujuannya adalah pelayanan kegiatan akademik mahasiswa bisa berjalan dengan lancar dan bisa terpenuhi ya, secara efektif dan efisien. Sasaran merupakan hasil pada setiap tahapan tertentu yang mendukung upaya pencapaian tujuan ya. Sasaran yang berikutnya adalah kendali, kontrol ya. Setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar tetap bekerja sesuai peran dan fungsinya masing-masing ya. Bagian kendali mempunyai peran utama ya, menjaga agar proses dalam sistem bisa berjalan secara normal sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Dalam SIM, kendali dapat berupa validasi masukan ya, validasi proses, validasi keluaran yang dapat dirancang dan dikembangkan secara terprogram ya. Nah, saya beri contoh validasi masukan. Ketika Anda mau login Siakat ya, Anda menginputkan, ketika salah, maka ada notifikasi password salah. Ketika Anda mau input KRS ya, Anda klik mata kuliah. Ketika Anda melebihi batas yang ditentukan, maka sistem akan mengeluarkan notifikasi bahwa SKS yang Anda ambil melebihi batas maksimal ya, dan lain sebagainya ya. Banyak validasi-validasi yang artinya apa? Sistem menolak ya. Selanjutnya ada lagi, Anda belum lulus mata kuliah aplikasi komputer ya. Tentunya ketika Anda ambil, Anda tidak bisa mengambil mata kuliah sistem informasi manajemen ini. Karena apa? Karena syarat mengambil mata kuliah SIM ini, validasi masukannya harus sudah mengambil aplikasi komputer ya. Itu adalah contoh sebuah kendali dalam sebuah sistem ya. Berikutnya adalah umpan balik ya. Umpan balik atau feedback ya. Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali atau kontrol sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikan ke dalam kondisi normal ya. Jadi umpan balik itu ya bisa dari mahasiswa, bisa dari dosen ya, bisa dari karyawan ya. Misalkan jika menemukan sesuatu, menemukan kesalahan, bisa langsung memberikan laporan kepada yang memegang kendali tersebut ya. Dari penjelasan tadi, maka digambarkan secara lebih detail seperti pada layar ini ya. Oke. Nah, dari lihat gambar ini, apa yang bisa kita ceritakan ya? Yang bisa kita ceritakan dalam gambar tersebut adalah suatu subsistem dengan subsistem lainnya ya, dihubungkan oleh sebuah interface ya, atau jembatan ya, membentuk satu kesatuan guna
mencapai sasaran yang diinginkan ya. Sasarannya apa? Sasarannya tadi ya KRS berjalan dengan lancar ya. Dan pada akhirnya diharapkan akan mencapai tujuan ya. Suatu subsistem ini ya bisa ya memuat komponen input ya. Di sini ada input, ada proses, kemudian output ya. Yang dikendalikan oleh bagian kontrol yang melakukan kendali ya. Jadi input proses ini dikendalikan oleh bagian kontrol pengendali. Berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah umpan balik atau feedback ya. Dalam suatu sistem, subsistem 1 bisa juga berperan sebagai input bagi subsistem 2 yang berperan sebagai proses ya. Itu adalah gambaran keterkaitan antar karakteristik sistem ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi sistem ya. Oke, yang pertama adalah klasifikasi sistem fisik dan abstrak. Apa itu sistem fisik? Sistem yang secara fisik dapat diolah atau dijamah oleh tangan manusia ya. Contohnya apa? Nah, misalnya perangkat keras, komputer, CPU, monitor, keyboard itu bisa dijamah oleh manusia. Kalau kebalikannya abstrak, berarti tidak bisa dijamah oleh manusia. Ya, sistem teologi, ya, sistem software itu siakat itu juga abstrak ya, tidak bisa dijamah oleh tangan manusia ya. Jadi berbentuk abstrak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sistem natural dan sistem buatan manusia ya. Sistem natural apa? Sistem yang terjadi melalui proses alam ya, tidak dibuat manusia ya, seperti sistem perputaran bumi pada porosnya, sistem pencernaan, sistem tata surya, itu natural ya, alam. Kemudian kalau human-made system adalah sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin ya. Contohnya apa? Ya, sistem dalam komputer, sistem dalam mobil ya. Klasifikasi sistem selanjutnya adalah deterministic system dan probabilistic system ya. Kalau deterministic system itu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi ya. Interaksi antar bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga output sistem bisa diramalkan ya. Ini seperti sistem-sistem dalam sebuah organisasi ya, bisa meramalkan kondisi permintaan barang periode mendatang ya, seperti itu. Sistem dalam aplikasi komputer ya, kita bisa memprediksi ya mahasiswa yang nanti KRS ada sekian ya, bisa diprediksi ya. Karena apa? Melalui program-program yang kita tanamkan dalam komputer ya. Probabilistic system ya, sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena unsur probabilitas ya. Oke. Selanjutnya, klasifikasi sistem berikutnya adalah open system dan closed system, sistem terbuka dan sistem tertutup ya. Kalau terbuka itu berarti ada hubungannya dengan lingkungan luarnya ya. Misalkan Microsoft Corporation ya, dia terpengaruh lingkungan luarnya ketika banyak kemunculan hardware-hardware yang baru ya, maka apa? Microsoft harus mengikutinya ya, mengikuti agar bisa sesuai dengan spesifikasi hardware tersebut, seperti itu. Sistem yang tidak berhubungan dengan terpengaruh dengan lingkungan luarnya, closed system ya. Contohnya apa? Nah, reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi ya. Itu adalah macam-macam dari klasifikasi sistem ya. Oke, itu adalah beberapa pembelajaran diri saya tentang konsep dasar sistem ya. Yang kedua, kita masuk ke dalam konsep fakta dan data ya. Yang pertama saya bahas adalah konsep dasar fakta ya. Fakta berasal dari bahasa Latin yaitu factus ya. Fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia, keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan ya. Fakta seringkali diyakini orang sebagai hal yang sebenarnya baik
bagi yang mengalami kenyataan dari dekat maupun karena dianggap telah melaporkan pengalaman orang lain yang sesungguhnya ya. Ini dari Forstman 86 ya. Dalam istilah keilmuan, fakta adalah sebuah pengamatan yang objek ya dan dapat dilakukan verifikasi oleh semua orang ya. Jadi ini adalah konsep dasar dari fakta ya. Kita akan beralih ke dalam konsep dasar data. Apa itu data ya? Data adalah fakta-fakta mentah nyata. Makanya kita sering melihat kalau ngomong itu ya pakai data. Karena apa? Data itu fakta, tidak hoax, tidak sembarang ngomong ya. Maka mahasiswa harus, kalau skripsi harus disertai dengan data-data yang ilmiah, data-data yang valid ya. Untuk menghasilkan informasi yang memiliki arti bagi organisasi ya. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerima dan masih memerlukan adanya pengolahan. Data bisa berupa suatu keadaan, gambar, angka, dan lain-lain ya. Data adalah fakta yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi ya. Jadi berawal dari input ya, biasanya input itu cenderung dengan memasukkan data seperti itu ya. Di sini ada gambar sebuah transformasi data menjadi informasi ya, dimulai dari input data ya, kemudian diproses, diolah ya, kemudian disimpan, kemudian akan menghasilkan keluaran output yang berguna informasi bagi pengguna ya, yang memiliki informasi bagi pengguna. Jadi input diolah, disimpan, output, kemudian menghasilkan sebuah informasi ya. Nah, sebagai contoh ilustrasinya sebagai berikut ya. Saya punya data ini. Data ini masih mentah. Data ini belum memiliki arti ya. Katakanlah data Excel ya. Data tentang penerimaan pendaftaran mahasiswa baru. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi Anda adalah data ini bisa menghasilkan informasi apa saja? Coba Anda bayangkan, coba Anda rentungan data penerimaan pendaftaran mahasiswa baru kan biasanya terdiri dari nomor pendaftaran ya, terus nama mahasiswa, tempat tanggal lahir mahasiswa, asal sekolah ya, program studi yang dipilih, kemudian nama orang tua, SMA asal, dan lain sebagainya. Itu tentunya bisa diolah dengan menghasilkan informasi. Informasi apa saja? Nah, informasinya seperti ini ya. Nah, contohnya informasi mahasiswa berdasarkan program studi ya. Jadi bisa kelihatan informasinya grafik. Oh, ternyata prodi manajemen itu memiliki pendaftar yang paling banyak, memiliki mahasiswa yang baru yang paling banyak. Apakah berguna informasi ini? Berguna untuk sebagai laporan ke pimpinan atau sebagai laporan ke tim promosi seperti itu. Oh, berarti untuk tahun depan kita genjot lagi yang pendaftarnya masih sedikit seperti itu ya. Ingat kata kuncinya, informasi cenderung harus memiliki arti bagi penerimanya ya. Informasi mahasiswa berdasarkan sekolah asal tetap ada gunanya bagi pimpinan. Untuk apa ya? Untuk kerjasama dengan untuk memetakan bahwa ternyata pendaftar di kampus kita itu banyak diminati oleh SMA negeri ya, SMA negeri 1, SMA negeri 2 dan sebagainya ya. Sehingga diperlukan untuk promosi selanjutnya. Berarti SMA yang belum masuk ke kampus kita perlu kita lakukan pendekatan lagi ya, guru-gurunya, mahasiswanya, kita ngisi materi di sana biar tertarik dan sebagainya ya. Informasi domisili ya, kita bisa memetakan ternyata tren universitas di Pekalongan itu didominasi oleh Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan dan sebagainya ya. Ada banyak ini informasinya ya. Informasi berdasarkan nilai ujian masuk ya. Informasi berdasarkan penghasilan orang tua, digunakan untuk indikator beasiswa ya. Ada informasi mahasiswa berdasarkan jalur tes ya, ada jalur beasiswa, ada jalur
Kartu Indonesia Pintar, ada jalur tes dan lain sebagainya. Semua informasi ini berguna ya, berguna bagi manajerial seperti itu ya. Itu adalah pengertian data dan informasi ya. Nah, kita masuk lagi ke klasifikasi data ya. Kita masuk berikutnya klasifikasi data. Ini ada berbagai macam klasifikasi ya. Ada berdasarkan sifat data ya, dibedakan dengan menjadi dua, data kuantitatif ya, data yang berbentuk angka ya. Misalnya data mahasiswa baru itu sebanyak 5.000 orang ya, itu kuantitatif. Kalau data kualitatif, data yang berbentuk bukan angka ya, misalkan baik, cukup, nah, itu data kualitatif. Jadi penilaian dosen A itu adalah sangat baik misalkan ya, seperti itu. Kemudian sumber data ya, internal, data dari dalam, eksternal bisa didapat dari data luar ya. Cara memperolehnya, data primer ya, data yang utama, data sekunder, data sampingan bisa diperoleh dari situs-situs di internet ya, dan lain sebagainya. Cakupannya data sensus ya, digunakan data seluruhnya. Kalau data sampel adalah hanya sebagian ya, yang mewakili populasi ya. Kemudian ada data dinamika data ya, data yang bersifat dinamis ya, sering berubah ya. Kalau statis itu tidak banyak mengalami perubahan ya. Nah, berdasarkan skala pengukuran ya, ada data nominal ya, data ordinal, interval dan rasio ya. Data nominal itu misalnya pengelompokan data ya, misalkan jenis kelamin laki-laki itu dinominalkan sebagai angka 1, perempuan nominalnya angka 2 ya. Jadi antara 1 2 itu sama ya, tidak berarti 1 lebih tinggi atau 2 lebih tinggi, tapi sama itu hanya skalanya saja ya. Tapi kalau data ordinal itu beda ya, misalkan akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C, itu tentunya ada tingkatannya ya. Tentunya yang akreditasi A itu lebih baik dari akreditasi B, misalnya seperti itu. Kalau data interval ya, jadi data misalnya nilai 76 sampai 79 itu adalah B+ ya. Nilai dari 70 ke 75 itu adalah nilai B. Kalau data rasio ya data misalkan data mahasiswa baru 5.000 ya, itu ya berarti mahasiswa barunya ada 5.000. Bulan ini tidak ada yang terjual 0 ya, berarti memang 0 ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan belajar konsep dasar informasi ya. Jadi informasi ini penting ya. Makanya kadangkala kalau kita tidak cermat, maka akan banyak sekarang informasi-informasi di media sosial itu seringkali ada yang tidak berdasarkan fakta ya. Maka kita harus benar-benar ya melihat informasi tersebut benar atau salah ya. Nah, kita akan membahas tentang konsep dasar informasi ya. Informasi adalah suatu data yang sudah diolah atau diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima informasi, yang memiliki nilai bermanfaat. Contohnya apa? Informasi KHS nilai. Bermanfaat tidak? Ya, sangat bermanfaat bagi mahasiswa tersebut ya. Sebagai dasar pengetahuan, informasi adalah kumpulan dari data-data yang diolah sehingga menjadi sesuatu yang berarti ya, dan bermanfaat ya. Kemudian informasi yang terkumpul dapat diolah menjadi sebuah pengetahuan baru ya. Jadi informasi-informasi itu pengetahuan KHS misalkan ya, ada informasi tentang IPK kamu berapa, informasi tentang IPS kamu berapa, informasi tentang beban SKS yang kamu diambil semester depan itu berapa. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan baru tentang informasi tersebut ya. Nah, di sini ada beberapa faktor terkait informasi ya. Yang terkait informasi, apa saja itu faktor-faktornya ya? Yang pertama adalah faktor fungsi, faktor biaya, faktor nilai, faktor mutu informasi ya. Kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama adalah fungsi informasi ya. Kalau tadi di pengertiannya, informasi itu adalah sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat bagi penerima ya. Sekarang fungsi informasi itu sendiri apa ya? Ini ada 5 yang bisa saya jelaskan ya. Saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, menambah pengetahuan ya. Jadi adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerimanya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung proses pengambilan keputusan ya. Misalkan Anda seorang manajerial ini, ada informasi tentang kondisi pasar ya, kondisi pasar. Terus apa bermanfaatan informasi tersebut ya? Bisa untuk pengambilan keputusan bahwa nanti produk yang kita produk yang kita jual tahun depan, bulan depan akan kita kurangi karena apa? Kondisi pasar lagi lesu karena pandemi seperti itu ya. Informasi itu yang berguna ya. Yang kedua adalah mengurangi resiko kegagalan ya. Apa itu? Adanya informasi akan risiko kegagalan ya, karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik ya. Sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat ya. Jadi ada informasi itu akan mengurangi risiko kegagalan, misalnya kegagalan dalam pemasaran di masa mendatang karena kita sudah dapat informasi di tahun ini, misalkan di tahun ini pendaftar manajemen itu paling banyak, maka kita sudah pasti tahu tahun depan fenomenanya pasti akan seperti ini ya, maka kita bisa lebih banyak promonya dan sebagainya. Karena apa? Sudah dapat informasi prediksi untuk tahun besok ya, tahun depan ya. Mengurangi ketidakpastian ya. Nah, adanya informasi akan mengurangi ketidakpastian ya, karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya ya, sehingga menghindari keraguan pada saat pengambilan keputusan ya. Nah, itu biasanya banyak digunakan oleh sistem-sistem ya, sistem informasi pemasaran ya, sistem informasi keuangan dan lain sebagainya ya. Yang berikutnya adalah mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan ya. Jadi adanya informasi akan mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan karena keputusan diambil lebih terarah ya. Jadi lebih pasti nih, karena informasi tepat lebih terarah, maka hal-hal yang tidak diperlukan akan kita tidak laksanakan seperti itu ya. Yang kelima adalah memberi standar aturan-aturan, ukuran-ukuran dan keputusan-keputusan yang menentukan pencapaian sasaran ya. Adanya informasi akan memberikan standar aturan, ukuran, dan keputusan yang lebih terarah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara lebih berdasarkan informasi yang diperoleh ya. Itu adalah fungsi informasi ya. Kemudian kita akan membahas tentang biaya informasi. Apakah informasi yang kita dapatkan apakah memiliki biaya? Ya tentunya ya. Biaya-biaya informasi dapat meliputi komponen-komponen yang harus dikeluarkan ya. Misalnya biaya perangkat keras ya. Kenapa? Karena untuk menghasilkan informasi tersebut dibutuhkan sebuah alat pendeteksi, alat misalkan alat untuk pendeteksi, alat dan lain-lain ya. Itu perangkat keras ya. Meliputi biaya tetap ya, dan akan meningkat untuk tingkat-tingkat mekanisasi yang lebih tinggi ya. Misalkan apalagi ini teknologi informasi ya, kita bisa seperti misalkan alat-alat yang canggih ya, bisa mengeluarkan informasi yang lebih canggih ya. Kemudian tidak hanya biaya perangkat ya, tapi biaya analisis ya, perancangan dan pelaksanaan sistem ya. Jadi tidak hanya perangkat keras itu hanya sebuah benda ya, yang tidak ada apa-apanya jika tidak dibuatkan sistem ya. Maka biaya selain perangkat keras juga ada biaya analisis, perancangan dan pelaksanaan sistem ya, merumuskan teknologi, alurnya gimana, flowchartnya bagaimana, itu juga ada biayanya ya. Biaya tempat dan lingkungan ya. Ada juga biaya perubahan ya yang dibutuhkan untuk setiap jenis
perubahan dari satu metode pengolahan data ke metode pengolahan lainnya ya. Ada biaya operasi ya. Selanjutnya informasi ya. Jadi nilai suatu informasi dapat ditentukan berdasarkan sifatnya ya. Jadi informasi bisa bernilai baik, bernilai sempurna, itu ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama adalah kemudahan dalam memperoleh ya. Jadi maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diperoleh secara mudah ya. Istilahnya kita bisa tahu ya, jumlah mahasiswa yang registrasi, tinggal satu klik langsung keluar informasinya ya. Nah, kita informasi tidak akan bernilai ketika harus klik sana, klik sini baru keluar 5 menit kemudian ya. Kelamaan itu berarti nilai informasinya kurang ya. Yang kedua adalah sifat luas dan kelengkapannya ya. Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila mempunyai lingkup atau cakupan yang luas ya. Informasi sepotong ya tidak menjadi bernilai ya karena tidak dapat digunakan secara baik ya. Ya ini harus komplit ya, harus luas, harus lengkap ya semuanya ya. Jadi misalkan Anda KHS itu ya harus komplit nilainya, itu baru menghasilkan informasi seperti itu ya. Kalau nilainya belum keluar semua, itu nilai informasinya belum sempurna, seperti itu, masih ada yang kurang seperti itu. Ketelitian, akurasi ya. Informasi mempunyai nilai sempurna apabila mempunyai ketelitian yang tinggi ya. Informasi tidak bernilai jika tidak akurat ya. Informasinya kok menjerumuskan itu namanya ya, karena tidak akurat. Jadi informasi itu harus tepat ya. Sehingga langkah kita berdasarkan informasi tersebut adalah terarah seperti itu ya. Cocok dengan pengguna, relevan ya. Jadi tidak basi ya, maksudnya ya, kecocokan dengan pengguna, ini cocok, ini yang saya butuhkan ya. Anda mau lihat cari-cari tentang informasi apa ya, diklik ini cocok, nah itu berarti informasinya bagus ya, informasi berguna ya. Kemudian tepat waktu ya, tidak usang ya. Jadi seberapapun baik ya informasinya, informasi udah berita 2 tahun yang lalu itu sudah tidak bermakna lagi ya. Kejelasan ya, clarity ya, informasi yang jelas akan meningkatkan kesempurnaan nilai informasi ya. Kejelasan informasi dipengaruhi oleh bentuk dan format informasi ya, dibandingkan dengan bentuk teks atau deskriptif. Informasi dalam bentuk tabel atau grafik banyak menjadi pilihan ya, karena dapat dibaca dan dipahami ya. Jadi jelas ya, informasinya jelas ya, misalkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk PDF ya. Kemudian fleksibel, luas ya. Nilai informasi semakin sempurna apabila memiliki fleksibilitas tinggi ya. Fleksibilitas informasi diperlukan oleh para manajer pada saat pengambilan keputusan ya. Fleksibel informasi berhubungan dengan bentuk dan format tampilan informasi ya, seperti itu. Dapat dibuktikan ya, tidak hoax ya. Nilai informasi semakin sempurna apabila informasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya ya. Oke, dapat diukur ya. Informasi untuk pengambilan keputusan seharusnya dapat diukur agar dapat mencapai nilai yang sempurna ya. Pengukuran informasi umumnya dimaksudkan untuk mengukur dan melacak kembali validitas data yang diperlukan ya. Diukur ya, diukur tingkat tingkat ketepatannya seperti itu ya. Oh, sesuai ya. Kalau tidak sesuai berarti harus dilihat lagi ya proses dari sistemnya tersebut ya. Kemudian mutu informasi ya, selain memiliki nilai juga harus bermutu informasinya ya. Perbedaan mutu informasi disebabkan oleh penyimpangan atau kesalah data yang tidak tepat ya. Perbedaan mutu informasi disebabkan oleh penyimpangan atau kesalahan ya, seperti itu. Pada umumnya masalah informasi merupakan ya,
Masalah yang lebih sulit diatasi karena tidak mudah menyesuaikan dibanding jika hanya terjadi penyimpangan, ya, penyimpangan informasi. Ya. Kesalahan informasi, ya, ada beberapa kesalahan informasi, ya. Sistem itu sesuatu yang harus terus dikembangkan. Tidak ada sistem yang sempurna, ya. Jadi adanya kesalahan-kesalahan informasi dalam sistem itu adalah hasil akal manusiawi. Tapi kita kita harus sebagai manajerial itu harus mampu mengatasi kesalahan-kesalahan informasi tersebut, ya. Mungkin saja metode pengumpulan dan pengukuran datanya tidak tepat, ya. Menghitungnya misalkan kenapa kok nilainya sekian tapi IP-nya sekian. Nah, mungkin ada kesalahan hitung, ya, dalam proses membuat sistem, ya. Kemudian tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan yang benar, ya. Prosedurnya salah, maka akan menghasilkan informasi yang salah. Ada data yang hilang, ada data yang rusak, sehingga semuanya tidak bisa diolah. Kemudian informasinya juga tidak benar, ya, seperti itu. Pemeriksaan, ya, rekam data yang salah, ya, dokumen induk yang salah, dokumen intinya yang salah, ya. Nah, jadi data intinya induknya salah akan menggambarkan informasi yang salah. Kesalahan dalam prosedur pengolahan, ya, salah dalam prosedur pengolahan sehingga diproses, ya, kemudian rumusnya salah sehingga informasinya akan salah, ya. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau manipulasi, ya, ini human error, ya, kesalahan yang dilakukan secara sengaja seperti itu, ya. Oke, bagaimana mengatasi kesalahan informasi tersebut, ya? Maka yang kita laksanakan yang pertama adalah kontrol sistem, ya. Sistem benar-benar dibuat validasi yang lebih kuat, yang lebih bisa menemukan letak kesalahan, ya. Pemeriksaan internal, ya, internal diperiksa, terus eksternal, ya. Pemeriksaan internal itu sistemnya, inputnya atau hardwarenya, pokoknya karakteristik semua sistemnya dicek, ya, baik penggunanya dan sebagainya maupun faktor eksternal. Penambahan batas ketelitian data, ya, ada hubungannya dengan yang nomor 1, itu kontrol sistem, ya. Instruksi dari pemakai yang terprogram secara baik dapat menilai adanya kesalahan yang mungkin terjadi, ya, dianalisa lagi, ya, apa sih ini, prosedurnya dicek, ya, kemudian akan bisa mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Oke, teman-teman, ya, tak terasa, ya, materi ini sudah saya sampaikan, ya, terkait dengan konsep dasar sistem, konsep dasar data, dan konsep dasar informasi, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Sampai ketemu pada materi berikutnya, konsep dasar teknologi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.